Cerita ini bukan ceritaku, namun cerita ini dari orang terdekatku. Cerita ini saya dengar dari salah satu paman saya yang pernah tinggal di sebuah desa di Jawa Tengah pada tahun 1990-an. Nama desa, nama orang, dan beberapa tempat sengaja tidak aku sebutkan, karena cerita tersebut sampai sekarang masih menjadi pembicaraan di antara orang-orang di daerah tersebut. Bahkan sudah cukup terkenal di luar sana. Maksudnya sudah terkenal di luar kabupaten. Menurut orang yang menceritakannya, pada zaman dahulu daerah tersebut masih jauh berbeda dengan sekarang. Dulu jalannya belum semuanya beraspal. Penerangan jalan pun sangat terbatas waktu itu. Dan di belakang permukiman masih terbentang hutan yang cukup luas. Katanya kalau malam datang, suara binatang dari arah hutan bisa terdengar sampai ke rumah-rumah warga. Beliau bercerita, di salah satu bagian desa itu tinggal seorang lelaki bernama sebut saja Pak Wiryo. Pak Wiryo sebenarnya bukan orang miskin. Ia mempunyai rumah, sebidang sawah, dan beberapa ekor ternak. Namun menurut cerita yang beredar, ia mempunyai keinginan yang sangat besar untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Orang-orang di desa waktu itu mulai memperhatikan perubahan dirinya. Ketika ia sering pergi ke daerah yang jauh dari pemukiman. Orang-orang di desa waktu itu mulai memperhatikan perubahan dirinya ketika ia sering pergi ke daerah yang jauh dari pemukiman. Oke ya guys. Biasanya ia berangkat menjelang sore hari dan baru kembali setelah malam. Menurut beliau, ketika ditanya, ia selalu menjawab dengan singkat. Contohnya ia menjawab, urusan keluarga. Dan tidak ada yang berani bertanya lebih jauh lagi. Sampai suatu hari, salah satu warga melihat Pak Wiryo berjalan bersama seorang lelaki tua menuju arah hutan. Namun lelaki tua itu bukan warga desa itu, melainkan dari luar desa. Menurutnya usianya mungkin sudah lebih dari 60 tahun. Mereka berjalan membawa tas kecil dan beberapa benda yang tidak begitu jelas terlihat dari kejauhan. Sejak saat itulah mulai muncul kabar bahwa Pak Wiryo sedang mencari jalan pesugihan. Tidak ada yang tahu pasti dari mana kabar tersebut berasal. Namun cerita yang beredar memang begitu adanya. Namun menurut cerita orang-orang dulu, pada masa itu memang masih ada sebagian orang yang percaya bahwa kekayaan bisa diperoleh melalui perjanjian gaib atau ritual. Bentuknya bermacam-macam, tergantung kepercayaan daerah masing-masing. Karena ada yang dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu, ada yang dikaitkan dengan makhluk gaib, dan ada pula yang dipercaya mempunyai berbagai pantangan. Satu hal yang selalu ditekankan dalam cerita semacam itu adalah pantangan tidak boleh dilanggar, dan justru disitulah kisah Pak Wiryo bermula. Beberapa hari setelah kabar itu beredar, Pak Wiryo semakin sering meninggalkan rumah. Menurut cerita istrinya yang waktu itu istrinya bercerita kepada salah satu tetangganya, suaminya pernah mengatakan bahwa ia akan melakukan sebuah tirakat di sebuah tempat yang jauh di dalam kawasan hutan. Waktu itu istrinya sempat melarang, namun Pak Wiryo tidak mau mendengarkannya. Ia bahkan berpesan agar keluarganya tidak menyusul atau mencari dirinya selama ia pergi. Malam yang dipilih akhirnya tiba. Kalau nggak salah ingat, saat itu sekitar tahun 1990
1990-an, Pak Wiryo berangkat menjelang malam. Ia berjalan menuju arah hutan bersama lelaki tua yang sebelumnya terlihat bersama. Menurut cerita, mereka masuk semakin jauh. Di tengah hutan terdapat sebuah tempat yang oleh masyarakat sekitar dianggap tidak biasa. Namun tempat itu bukan bangunan besar, namun hanya sebuah tempat tua yang di sekitarnya dikelilingi pepohonan. Konon, masyarakat memang jarang mendekati kawasan itu setelah matahari terbenam. Pak Wiryo dan lelaki tua tersebut berhenti di sana. Apa yang dilakukan malam itu tidak pernah ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Orang yang menceritakan kisah ini juga mengatakan bahwa bagian ritualnya sengaja tidak pernah diceritakan secara rinci oleh warga setempat. Yang diketahui hanyalah bahwa Pak Wiryo diberi sejumlah pantangan. Salah satunya adalah tidak boleh berbicara kepada siapapun yang datang atau terdengar di sekitar tempat tersebut. Apapun yang terjadi, ia harus tetap diam dan menyelesaikan ritualnya. Lelaki tua itu juga mengingatkan agar Pak Wiryo tidak meninggalkan tempat tersebut sebelum waktunya. Pak Wiryo pun menyanggupinya. Malam semakin larut dan hutan semakin sunyi. Sesekali terdengar suara binatang dari kejauhan. Menurut cerita Pak Wiryo yang kemudian disampaikan kepada keluarganya, pada awalnya tidak terjadi apa-apa. Ia hanya duduk dan menunggu, namun sekitar tengah malam, ia mulai mendengar suara langkah kaki. Suaranya pelan dari arah belakang. Langkah itu berhenti tidak jauh darinya dan Pak Wiryo tidak menoleh sama sekali. Ia masih mengingat pesan lelaki tua tadi. Jangan berbicara dan jangan menanggapi. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara perempuan memanggil, "Pak," dan Pak Wiryo tetap diam. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini suaranya seperti seorang yang sedang meminta pertolongan. Saat itu Pak Wiryo mulai merasa tidak nyaman. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya gangguan. Namun suara tersebut terdengar lagi dan semakin dekat. Kemudian terdengar suara seperti orang menangis. Saat itu Pak Wiryo hampir menoleh, tetapi ia masih bisa menahan diri. Menurut ceritanya, beberapa menit kemudian suara itu berubah menjadi suara seorang anak kecil. Jantung Pak Wiryo pun semakin berdebar. Ia mulai merasa ada sesuatu yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Tetapi ia tetap berusaha diam, sampai kemudian terdengar suara yang sangat dikenalnya. Suara sama dengan suara istrinya. "Mas," dan Pak Wiryo langsung terkejut. Menurut ceritanya, suara itu benar-benar mirip suara istrinya. Pak Wiryo akhirnya tidak tahan lagi dan ia menjawab, "Istriku?" Begitu kata itu keluar dari mulutnya, suasana hutan mendadak berubah. Angin yang sejak tadi hampir tidak terasa tiba-tiba tertiup cukup kencang. Suara binatang yang sebelumnya terdengar dari kejauhan pun mendadak hilang. Saat itulah Pak Wiryo baru menyadari bahwa ia telah melanggar pantangan tersebut. Pak Wiryo pun panik. Lalu ia berdiri dan berniat meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Namun lelaki tua yang tadi bersamanya sudah tidak ada. Waktu itu Pak Wiryo mencoba memanggilnya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Pak Wiryo mencoba memanggil sekali lagi, namun tetap sama, tidak ada jawaban sama sekali. Kemudian dari arah belakang terdengar suara seperti tertawa. Suaranya pelan, kali ini bukan suara istrinya, bukan pula suara manusia yang dikenalnya.
Beberapa detik Beberapa detik setelah mendengar suara itu, Pak Wiryo pun lari dari tempat itu, dan ia tidak lagi peduli dengan apapun. Yang ada dalam pikirannya waktu itu hanya ingin keluar dari hutan. Menurut cerita, selama berlari ia beberapa kali mendengar langkah kaki mengikuti dari belakang. Kadang terdengar suara seseorang yang memanggil namanya, kadang juga suara perempuan, bahkan kadang juga suara anak kecil. Tetapi Pak Wiryo tidak berani menoleh. Ia terus berlari sampai akhirnya melihat cahaya dari kejauhan. Cahaya itu ternyata berasal dari sebuah rumah penduduk di pinggir desa. Setelah sampai di sebuah rumah itu, Pak Wiryo langsung mengetuk pintu dengan keras. Untungnya pemilik rumah itu mendengar keketukan pintu. Lalu kemudian dibukakanlah pintu itu. Namun tiba-tiba si pemilik rumah itu terkejut melihat kondisi Pak Wiryo saat itu. Ia melihat wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Pak Wiryo? Namun Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia malah langsung meminta air. Beberapa menit kemudian setelah agak tenang, barulah ia menceritakan semua apa yang ia lakukan. Ia bercerita bahwa dirinya gagal menjalankan apa yang sudah direncanakan. Ia melanggar pantangan karena menjawab suara yang memanggilnya, namun ada hal lain yang membuat warga tersebut merinding. Menurut Pak Wiryo, setelah ia berlari meninggalkan tempat itu, ia sempat melihat sesuatu berdiri di antara pepohonan. Ia tidak bisa menjelaskan bentuknya dengan jelas. Yang ia ingat hanya sosok itu berdiri diam dan memperhatikannya. Sejak malam itu, Pak Wiryo tidak pernah kembali ke hutan tersebut. Beberapa hari kemudian, perubahan mulai terlihat dalam dirinya. Ia mencoba lebih diam, dan katanya sering terbangun tengah malam. Kadang keluarganya mendengar ia berbicara sendiri dari kamar. Ketika ditanya, Pak Wiryo hanya mengatakan bahwa ia sering mendengar suara orang memanggil namanya. Namun kejadian tersebut tidak berlangsung selamanya. Menurut cerita, beberapa minggu kemudian semuanya perlahan kembali normal. Tidak ada kekayaan mendadak dan tidak ada sesuatu yang didapatkan seperti yang diharapkannya. Justru setelah pengalaman tersebut, Pak Wiryo dikabarkan berhenti mengejar jalan pintas. Ia kembali mengurus sawah dan ternaknya seperti sebelumnya. Kepada beberapa orang dekatnya, ia pernah mengatakan satu hal yang sampai sekarang masih diingat. Kalau tidak mampu menanggung akibatnya, jangan mencari sesuatu yang bukan hak kita. Pak Wiryo kemudian menjalani hidup seperti biasa. Sementara tempat di dalam hutan itu tetap menjadi tempat yang dihindari warga. Cerita tentang ritual tersebut akhirnya menyebar dari mulut ke mulut. Ada yang percaya, ada yang menganggapnya hanya ketakutan Pak Wiryo sendiri. Tidak ada bukti yang benar-benar bisa memastikan apa yang terjadi di malam itu. Namun orang-orang tua di desa tersebut selalu mengingatkan satu bagian dari Namun orang-orang tua di desa tersebut selalu mengingat satu bagian dari cerita itu. Bukan tentang kekayaan, bukan tentang makhluk gaib, melainkan tentang pantangan yang dilanggar. Karena menurut kepercayaan masyarakat Jawa pada masa itu, sesuatu yang dilakukan dengan cara seperti itu selalu mempunyai aturan dan konsekuensi yang tidak boleh dianggap remeh. Dan kisah Pak Wiryo menjadi cerita yang terus diceritakan sampai sekarang. Singkat cerita,
dan mereka masih percaya pada pesan yang dahulu disampaikan Pak Wiryo setelah kejadian itu. Dan sampai sekarang tidak pernah ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam ketika ritual pesugihan itu gagal.